Masjid atau masalah takjil, alhamdulillah kedua ingkang derek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liyutiqahu ala dini kulihi walau karihal muslimun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Karang taruna adik-adik ingkang kula tresnani, semoga dalam kita ngaos sareng-sareng ngaji menika sing akan ngatur jiwa. Nek ngatur raga menika gampil, tapi ngatur jiwa menika mboten setengah wong menika saged. Namun saderipun kita ngaos sareng-sareng monggo tansah bersyukur marang Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maring nikmat rahmat hidayah lan inayahipun katite ing dalu dalu iki panjenengan sadaya dasang kula pinaringan sehat, pinaringan ketentreman, kesarasan, kedamaian, kenyamanan sebagai awit Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalu menika topik ingkang sampun dipun share wonten WA inggih menika la tahzan, janganlah kamu bersedih, innallaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah serta kita. Ya, nun sewu adik-adik nggih, Dik. Nek ajeng ngomongan lenggah mriki nggih. Nggih. Nek ajeng ngendikan lenggah mriki. Ijolan. Nggih. Soale nek dia ngendikan nggih ndak ganggu. Nggih. Nah, saya alhamdulillah. Siap, Bu? Nggih. Niki tanggale meh tanggal 20 nggih. Tapi kan dompetnya sih semangat kan ya? Alhamdulillah. Saat ini betul tanggal tua sih penting dompetnya isi kan ya? Kalau isinya ibu-ibu kan gampang dari Pak, namanya sesok desainer Bapak ya. Iya Pak? Bapak ini itu apa? Tolong Mas Sabdibas surah Al-A'raf ayat 180 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahkan namanya. Mereka telah akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Terus
Allah menika nggadhahi Asmaul Husna. Asmaul menika nama kami asma. Asma lain basa Jawa asma menika sampun saking bahasa asma. Kami nama. Al Husna yang terbaik. Fat'uhu biha. Maka kalau kita menyeru, kalau kita memanggil, kita berdoa biha, dengannya. Nanti asma misalipun itu. Wallahu ladzi la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan, Allah tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Dia. Huwa. Ya. Lahu mulkus samawati wal ardh. Baginya kerajaan samawat wal ardh dan bumi. Dan seterusnya banyak sekali. Misalipun ada Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maka ada ayatnya walladzi wallahu ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati war-rahmanur rahim. Jadi Allah itu yang Maha menyaksikan. Tolong ya, anaknya dikendalikan ya. Boleh anak-anak itu di masjid tapi orang tuanya bisa mengendalikan, tidak mengganggu. Oke, yang sudah dapat tujuan ditunjuk. Terus biasa itu Pak. Soalipun kalau termasuk sholat itu boleh anak dibawa ke masjid, silakan. Tapi jangan sampai mengganggu kekhusyuan sholat. Misalnya lari-lari di depan shop, itu kan mengganggu. Kalau orang dewasa jalan-jalan di depan shop itu boleh ditendang. Misalnya ini cuma biar kita mengerti. Kita lanjut. Allah mempunyai Asmaul Husna, nama yang terbaik. Kalau dalam sejarah itu ada 99, yang nomor 99 itu As-Sabur, yang maha sabar. Maka orang ma'rifatullah atau mengenal Allah itu sebetulnya sebagai kunci dalam kita beragama. Sebab kalau tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah, itu terus bagaimana hidup kita? Maka ada istilah ma'rifatullah. Di samping kita mengerjakan syariat itu ada perjalanannya, kita berjalan, kita lakukan terus namanya thariqat. Kemudian kita dalam mengerjakan itu tahu makna, tahu hakikat, kemudian nanti akan tahu makrifat, ya, tahu, kenal Allah. Maka kemarin waktu kita membahas Al-Fatihah itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah pada Engkau dan kami minta pertolongan kepada Engkau. Padahal kalau kita runtut ke depan, Bismillahirrahmanirrahim itu dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita harus mengenal Allah dulu. Misalnya kita sesama teman, sama orang, kalau kita tidak kenal, kita minta pertolongan, kita minta memuji, minta pertolongan, pasti kita dicurigai. Tapi kalau kita kenal dulu, ya tidak dicurigai karena kita sudah kenal baik, mau minta pertolongan, mau istilahnya memuji, tidak masalah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengenal Allah
yang punya Asmaul Husna itu kita harus makrifat, mengenal dengan cara satu, membuka mata hati nurani, membuka mata kolbu, ya, membuka mata kolbu. Sebab kalau kita tidak terbuka mata hatinya, artinya orang beriman itu kan membuka mata kolbu. Maka dalam kita siang itu kan yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diserukan itu orang yang beriman. Jadi orang yang beriman berbeda dengan orang yang mengaku iman. Iman itu kan dalam sejarah ya, Rasulullah mengatakan tasdikun biqalbi, dibenarkan oleh qalbu, hati sini, nurani sini. Kemudian wa'afalun bil arkan, dikerjakan karena hatinya sudah menyaksikan, membuktikan, membenarkan, jerunya hati masih benerke, lantas dikerjakan. Ya. Jadi sudah mengerjakan, artinya sudah membenarkan, lantas dikerjakan. Sing tengah di samping tadi artinya itu juga diucapkan bilisan. Jadi artinya benar diucapkan dengan lisan, kemudian dilakukan. Itulah iman yang terbuka mata kolbu. Sebab ada orang yang sebenarnya tidak beriman, cuma mengaku beriman. Kalau cuma mengaku itu imannya bisa naik turun. Tapi kalau orang beriman, insya Allah selalu menambah. Maka dalam siang yang disuruh orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak diwajibkan untuk siang. Oleh karena itu, kita mengenal Allah itu memang wajib. Yang berhubungan dengan Asmaul Husna, satu ayat lagi mas, surah 17, Al-Isra ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillaha Rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bisalatika wa la tukhafit biha wa tabtaghi baina dhalika sabila. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Rahman dengan nama yang mana saja kamu coba meneru, karena dia mempunyai nama-nama yang baik, Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam surat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Di sini surat Al-Isra ayat 110 itu juga disuruh meniru Allah itu dengan Asmaul Husna. Termasuk dalam sholat itu jangan gembar-gembor, tapi juga jangan menenggai, diam saja di tengah-tengah. Ya, misalnya kalau kita sholat, ya, sholat yang syariat ini yang saya sampaikan, ada makmum 2, imam 1. Nah itu tidak usah pakai microphone, tidak masalah menurut ayat itu tadi. Nah tapi kalau kita sholat Jumat zamannya sampai serambi, itu pakai pengeras yang dalam, pakai orang yang dalam, itu biar dengar. Nah nanti sholat misalnya, ya, misalnya kalau di Jakarta itu sampai di jalan, sampai di latar, nah itu, ya, mestinya dia dengar pakai orang atas misalnya. Supaya apa? Supaya makmum itu dengar. Jadi bisa menyesuaikan. Maka ayat tadi, ya, kita harus menyesuaikan. Ini cara syariat. Dan sholat itu kita bisa berarti juga untuk nasihat.
untuk taklim. Kalau kita misalnya, saya ngaji dengan cuma Pulau Pak Haji Sabar, Mas Mul, Pak RT, Burung Telu. Nah ini bukan sana ya. Salam bukan masalah. Tapi nek ini tak lihat ya, 100 lebih misalnya, itu ya mesti pakai inilah sebetulnya di surga. Terus termasuk kalau kita zikir atau wiridan, ya, maus Quran, itu kita disesuaikan dengan situasi kondisi. Misalnya yang di Jumat kita orang minggir, ya, tilawah Quran, bacaan Quran, mengganggu yang lain ini sudah tidak baik. Disesuaikan dengan kebutuhan. Paham ya ayat ini ya? Terus kita tengah-tengah. Lanjut Mas, surah Al-Baqarah ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fatamma wajhu Allah. Innallaha wasi'un 'alim. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah, sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya, jadi ayat ini ya, walillahil masyriqi wal maghrib, dan milik Allah lah timur dan barat. Masyriq itu tempat semarak, maghrib itu tempat redup. Di tempat semarak juga milik Allah, tempat redup juga milik Allah. Ya. Terus surah Al-Baqarah ayat 115 dilanjutkan, ya, fa'inama tuwallu fasama wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Jadi Gusti Allah ini rasa tidak digoleki yang sendang, nganggon piringin gede, nganggon lautan, nganggon gunung kawi, ya. Kemana saja kita menghadap itu sudah ada wajah Allah. Kamu tahu Bu, yang boleh kesepian kan gunung kawi, nanti mireng, mungkin ada sepuh-sepuh mireng ya. Boleh sepian yang gunung kawi. Kamu Gusti Allah ini rumah yang rumah, terus mireng lagi. Sehingga kalau meneh boleh kesugihan yang GK Nova. Nah, pas balen. GK ini Gunung Tembus. Nah, ini wis tambah ragenah le. Maka Allah sudah mengatakan, milik Allah timur dan barat, kemana saja kamu menghadapkan wajah, disitulah ada wajah Allah. Okay. Sebab apa? Wonten surah Toha ayat kalih Allah yang ngendika, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah aku menurunkan Al-Qur'an itu kamu supaya menjadi susah. Artinya apa? Difahami mafhum apa? Allah menurunkan petunjuk Al-Quran itu adalah untuk suka, untuk senang, untuk bergembira, karena diberi petunjuk. Tapi nek kira-kira kok susah lah, ini berarti ada sesuatu yang kalbunya tadi harus dibuka. Nah, Bapak Ibu, berarti ya Allah ada di mana saja kita menghadap. Artinya kan sesuai judul tadi, la tahzan, janganlah kamu bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya kami ini, kita ini berserta Allah. Ini dalam sejarah ada peperangan Tabuk, ya. Kemudian
waktu semanten dijak jihad iki ana sing mangkat ana sing ora. Nek saiki yo jihad ngaji ana sing mangkat ana sing ora ngoten misalnya. Sing ora mangkat ini mergone ada kemelekatan dunia. Malah nek aku kok mangkat mati piye misalnya itu. Maka yang beriman mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah beserta kita. Kalau sudah bersama Allah itu enak. Ya. Misalnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Karena orang sabar itu berarti orang bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin ya, al-qabla juga. Innallaha ma'al-ladzina taqaw wal-ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Berarti nek orang berbuat baik, orang bertakwa ya tidak bersama Allah. Walaupun Allah itu dekat, ada di mana-mana, kita menghadap. Nah, kalau kita mengenal Allah, pasti tidak susah. Jangan khawatir, jangan sedih. Maka surat Toha ayat 2 ini mengatakan, menjelaskan ya, kami menurunkan Al-Quran tidak untuk kamu sedih, tidak untuk kamu susah. Artinya kamu itu harus senang, ben ngerti caranya ngerti kepenak iki kan mengatakan. Nek mboten ngerti aturan kan, misalnya ya, kurang ngerti aturan negara, misalnya kasus teroris itu, ya, melanggar hukum, itu kan dicari, digulai, kalau mendorong, sebab membahayakan. Tapi bedanya nek uang membangkang kalau Gusti Allah, Gusti Allah ora goleki. Apa nih Pak? Membangkang, ora digoleki. Ning nek wis kami dene pateni. Jadi ora goleki nek nanggar negara digoleki karo aparat, teroris kan goleki. Ngomong negara kok arep dirong-rong, goleki cekel. Tapi nek karo bersalah tidak perlu bayar pateni. Ini bedanya. Bila saking dia, kalau sudah begitu, artinya setelah kita mengenal Allah, oh ternyata kita menghadapkan kemana saja Allah itu ada. Maka kemudian ayat kursi, Allahul la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah ini orang ngalap ngantuk, orang ngalap sare. Dengan sare singgah-singgah itu loh. Itu Allah masih hadir dengan sakit nafas, jatuh bergerak itu Allah hadir. Kalau tidak ada energi itu dengan Israel pokok. Padahal wong mati kalau wong turu, itu prosesnya bodoh. Orang krungu, enten jenazah niku to, kang ngeluki, Mas meneng bae. Enten wong sare, mang ngeluki, Mas, nggih meneng bae ora krungu. Wong sing turu kuwi sungguh-sungguh, ngoten iki, ora ngoten iki. Kupinge dhewe ora krungu. Padahal cedhek gitu. Nek mriki kali mriki kan cedhek jajane. Nek pas turu niku ora krungu. Karena surat Az-Zumar ayat 42, orang yang tidur dengan orang yang mati itu jiwanya anfusnya dipegang oleh Allah. Ini kita harus sadar. Nek boten mungkin ternyata manusia itu unik ya, memang unik. Dari berbagai aspek manusia itu unik. Maka supaya kita ya selalu mengenal Allah. Satu lagi Mas, surah 50. Tapi baliknya aja ya. Ayat 16 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال
telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dipisahkan oleh hatinya, dan kamu lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan, yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ya. Surat Qaf ayat 16 ya, dumugi ayat 18 menika mari kangertosan bahwa Allah itu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat nadi leher kita. Berarti Allah itu tidak jauh selama kita sadar. Kuncinya wonten nggih kesadaran, Pak. Kalau orang tidak sadar, misalnya orang baru marah-marah, ya, atau orang baru emosi kan marahnya kotor ya. Itu tidak sadar kalau sebenarnya Allah itu lebih dekat dari urat nadi lehernya. Nah, karena tidak sadar dalam keadaan ya, tidak sadar dalam keadaan sadar. Itu ini bahasanya berbeda. Janjane sadar yo ora sare, ora pasare. Tidak tidur, tidak gila, tapi tidak sadar tentang jiwanya. Kalau orang itu menyadari Allah itu lebih dekat dari urat nadi, mesti dia akan mewarisi sifat Allah yang pengasih penyayang, cinta kasih, kemudian empati, simpati. Karena Allah jadi manapun kita menghadap tadi surah Al-Baqarah 115. Dan ayat selanjutnya itu manusia tidak lepas dari rekaman malaikat. Kalau baik di media itu nek amali apik mlakuke ngiring-ngiring, nek amali elek nek dosane ndake ngiringi wong. Allah itu tidak seperti itu. Teknologi Allah itu sangat canggih. Ya. Manusia ini terdiri dari unsur listrik, ya, ada sel dan DNA-nya, kemudian ada unsur listriknya, dan di dalam manusia ini Allah juga meletakkan alat perekamnya di duduknya. Lantas semesta ini, ya, ini juga bisa merekam apa yang ada kejadian di semesta. Ilmu neuroscience sudah membuktikan. Jadi awake dhewe ngomong tentang ini mengangasa dan juga terekam oleh alam semesta. Maka nanti kalau kita menghadap Allah tidak jujur, kan ayatnya jelas, mulut sebagai saksi, tangan jadi saksi, kaki jadi saksi, gitu. Itu artinya yang kita ambil setiap saat kita bernafas ini, baik kita berbuat baik maupun berbuat buruk, itu adalah nafas kita itu mengandung unsur-unsur yang bisa merekam perbuatan kita. Maka kalau kita mengenal begitu, artinya Allah itu tidak mengenal ruang dan waktu. Allah itu kapan saja hadir, di mana saja hadir. Tapi menungso ini kusok nyepelek ke, wah ini pukul rong poso, yo maksiat sih. Enten sing ngoten iki. Lah dikira Gusti Allah ora ngerti. Nggih poso rada suda. Oke, begitu poso rampung, Syawal katanya hari kemenangan, lagi sedina wis kalah. Mergone rumasane wis bebas, tidak ada boleh bebas. Nah inilah bahayanya kalau tidak ma'rifatullah, tidak mengenal Allah. Maka saya berulang-ulang setiap kajian itu
Kita harus mengenal Allah dari sedikit. Bahkan wal awal wal akhir wal akhir wal batin itu harus kita sadari. Bahwa Allah itu wal awal wal akhir, yang awal dan yang akhir. Maksudnya tidak berawal, tidak terakhir. Menurut ayat yang lain surat 28 Al-Qasas ayat 88. Semua akan binasa kecuali wajah Allah. Artinya Allah itu tidak berakhir. Walaupun wal awal wal akhir wal dohiru, ini Allah itu dohir ternyata. Sedang kita saja yang tidak maha nyata kelihatan. Allah itu maha nyata. Keberadaannya di samawat dan bumi. Sedang kita sendiri selaku manusia saja dari tiupan rohnya. Ini harus kita pahami. Ternyata kita ini makhluk rohani yang difasilitasi tubuh untuk menghadap Allah, kembali kepada Allah dalam keadaan baik. Paham Ibu? Sini ya. Angel ini nek napa topiknya itu tauhid, ma'rifatullah itu memang tingkat tinggi. Soalnya pun kalau nanti paham mengenal Allah kemudian ada kesadaran, itu mau berbuat yang buruk itu takut. Tapi kalau tidak mengenal Allah, tidak ma'rifatullah, tidak mengenal zatnya Allah, asma Allah, walaupun setiap saat ke masjid, sholat, berani melanggar Allah karena dianggap dosa itu kurang, enggak kena dikelabui. Wah kira petang orang naik uang tak nolong misalnya, dikira. Tapi kalau sudah mengenal Allah dengan kesadaran, tidak berani. Maka selalu saya tekankan, ma'rifatullah selalu saya selipkan untuk supaya kita itu tauhidnya, akidahnya betul-betul benar. Kalau kita tidak mengenal Allah, mau mati takut. Tapi kalau sudah mengenal Allah tidak takut. Tapi apa? Allah bersama kita. Lantazan, innallaha ma'ana, sudah bersama Allah. Orang itu kalau sudah bersama Allah, loro, kalau apa wis penak, sakitnya seperti apa itu sudah bersama Allah itu dirasakan nikmat. Karena apa? Tidak keluh kesah, ya, diterima dengan apa adanya. Orang kurang duit kalau sudah mengenal Allah ya penak. Inilah tugas saya karena saya memang saat ini harus bekerja. Misalnya panen, nandur ora panen, ya sudah ini saya terima. Akhirnya kalau ma'rifatullah mengenal Allah yang datang kepada kita, yang kita sukai dan yang tidak kita sukai, kita ini sudah mutmainnah, sudah stabil, sama saja. Dan pengurip itu cuma loro. Yang datang kepada kita itu ada yang kita senangi, ada yang tidak. Maka yang tidak kita senangi pun harus kita terima. Karena hidup ini yang datang kepada kita itu adalah undangan kita sendiri, tidak dari orang lain. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, untuk kajian malam hari ini agak unik, cuma kuncinya mari mengenal Allah dengan sesungguh. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita itu sudah dikasih sayangi Allah, sudah diberi kesehatan, diberi umur, bisa bernafas dengan baik. Cuma tugas kita itu selalu berbakti, mengabdi kepada Allah, suka menolong, suka memberi, suka membantu orang lain. Maka ciri orang beriman dalam sejarah Rasulullah itu bukan orang dariane iman, wong sing umroh, bukan. Orang diarani iman kalau dia itu tidur nyenyak, tetangganya tidak bisa tidur karena lapar. Orang diarani iman. Kan hubungannya dengan manusianya. Nek pendidikan dalu itu warkan tunggu angler ning tanggane nek ora iso guru mergone duwe. Sampeyan iki dibuang iman lho. Walaupun dengan umroh 10 kali.
walaupun dengan haji 3 kali, walaupun tiap hari ke masjid, hubungannya dengan manusia yang lain. Maka kita memberi membantu orang lain itu sebagai kepanjangan tangan Tuhan, bahwa Allah itu memberikan kepada kita ini supaya mempercantik dunia yang sudah cantik, memperindah dunia ini yang sudah indah. Tidak ada permusuhan, tidak ada merendahkan, tidak ada menyakiti, apalagi permusuhan. Sehingga masyarakat ini di sini berada sejahtera, damai, tentram, makmur, yang dikehendaki oleh Allah seperti itu. Kalau ada konflik bisa diselesaikan dengan musyawarah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin demikian kajian malam hari ini. Kata yang kurang pas mohon dimaafkan karena bahasa saya juga campuran bahasa Indonesia dan Jawa. Nasrul minallahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.